Sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Kepala Kantor Wilayah Kakanwil BPN Bali Imade Daging memasuki agenda penyampaian kesimpulan di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat 6 Februari 2026. Kedua pihak saling mempertahankan argumentasi hukum terkait keabsahan status tersangka. Dalam sidang yang berlangsung terbuka, termohon melalui tim bidang hukum Polda Bali yang diwakili Wayan Kota dan Nyoman Gatra menegaskan penetapan Imade Daging sebagai tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 421 KUHP dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Menurut termohon, permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka, namun dalil-dalil tersebut dinilai tidak berdasar secara hukum. Terkait penggunaan pasal 421 KUHP lama, termohon menjelaskan penetapan tersangka dilakukan pada 10 Desember 2025 saat KUHP lama masih berlaku. Oleh karena itu, penetapan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan asas hukum pidana. Termohon juga menilai argumentasi pemohon yang menyatakan pasal 421 KUHP telah tidak berlaku tidak dapat dijadikan dasar membatalkan status tersangka. Hal itu merujuk pada asas hukum pidana yang menegaskan hukum yang berlaku adalah hukum pada saat perbuatan terjadi. Disebut substansi pasal 421 KUHP tidak dihapus melainkan diserap dalam ketentuan KUHP baru maupun aturan pidana lainnya sehingga tidak terjadi dekriminalisasi terhadap perbuatan penyalahgunaan kewenangan pejabat. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, termohon meminta hakim pra-peradilan menolak seluruh permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka terhadap Imade Daging sah menurut hukum. Penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil permohonan pemohon sudah selayaknya dinyatakan ditolak. 5 Romawi, petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Sebaliknya, tim kuasa hukum pemohon menilai dasar hukum penetapan tersangka sudah tidak relevan. Usai persidangan, Koordinator Tim Kuasa Hukum Kakanwil BPN Bali Gede Pasek Suardike menegaskan, penetapan tersangka terhadap kliennya didasarkan pada pasal yang dinilai sudah tidak berlaku. Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun terdapat masa transisi sebelum penerapan penuh KUHP baru, aparat penegak hukum tetap wajib menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Pasek menilai penyidik seharusnya menghentikan proses hukum terhadap kliennya sejak awal tahun 2026. Ia juga menyatakan keberadaan alat bukti tidak relevan apabila unsur tindak pidana yang disangkakan tidak lagi diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain menyoroti aspek hukum formil, tim kuasa hukum juga menyinggung dugaan keterkaitan kasus tersebut dengan persoalan mafia tanah. Pasek menyebut hasil kajian Satgas Pencegahan Mafia Tanah pada 2018 yang melibatkan unsur kepolisian dan BPN telah memuat rekomendasi terkait objek perkara yang sama. Jadi dari undang-undang sampai SEMA sampai perintah Bariskrim 2 Januari maka pasal 3 ayat 2 harus dijalankan, maka penetapan tersangka harusnya sudah diterbitkan. Tetapi faktanya sampai hari ini kan Polda tidak menghentikan. Dari tanggal 2 Januari sampai hari ini Polda telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Clear itu. Dibawa kemanapun, peluasan kemanapun itu pasti jawabannya begitu. Karena 2 Januari sudah diperintahkan harus dihentikan. Gitu ya. Jadi itu saya kira alasannya. Tetapi saya hargai, saya hormati karena perbagian daripada perbedaan cara pandang. Tetapi dari manapun hari ini dilihat, maka harus dihentikan. Dari manapun dilihat harus dihentikan. Saya mendukung statement daripada termohon yang mengutip bahasa daripada Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid di awal statementnya, bahwa mafia tanah itu adalah hal yang paling sulit diberantas, melibatkan banyak oknum-oknum dan lain sebagainya, kan begitu ya, kita dengar bersama tadi. Nah,
tampaknya Polda nggak usah jauh-jauh. Karena tahun 2018, Satgas Pencegahan Mafia Tanah itu sudah membuat keputusan hasil kajian terhadap objek ini. Ya. Tahun 2018. Siapa yang tanda tangan? Ini biar tahu teman Polda buat kesimpulan. Ada 3 orang mewakili dari Polda. 3. Ya. Kasubdit Dirkrimum Polda Bali, Kanit 2 dan sebagainya ini. Kemudian ada dari BPN, ya. Dari BPN. Apa kesimpulannya? Kesimpulan akhir, 1, bahwa terhadap pengaduan keberatan yang diajukan oleh sekian selaku kuasa hukum pengemban dan terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah dengan pertimbangan sebagai berikut, A, B lah sebagainya. Jadi ini sudah ada 2018. Jadi kalau Polda mau memperdalam statementnya dia, ya ambil aja dokumen ini di Polda, kan ada. Dokumen ini kan di Polda ada. Kalau dokumen ini hilang di Polda, laporkan ke Poldanya, menghilangkan arsip. Kan begitu. Loh ya kan logikanya kan sama dengan Pak Daging. Kak Kanwil arsipnya hilang. Ini dokumennya ada. Jadi kalau memang temanya pemberantasan mafia tanah, ayo kita pakai ini. Dan ini belum pernah dibatalkan. 2018 loh ini. Ya. Dan di sini sudah ada perintahnya apa saja yang harus rekomendasi dilaksanakan. Pidananya bagaimana? Polda Bali melakukan supervisi ke Polresta Denpasar bla 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 bla, dan atas kasus ini udah SP3 juga di Polresta Denpasar. Lah, saya setuju makanya, tapi konsisten dong. Kalau memang mau ngomong itu pakai ini buktinya. Teman-teman Polda pakai ini dong. Jangan malah Kak Kanwil sekarang yang diburu. Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Made Ariel Swardana, menilai proses penyidikan yang dilakukan penyidik berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan pendekatan hukum progresif dalam memutus perkara tersebut. Sidang pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan pada Senin 9 Februari 2026. Secara prinsip menilai bahwa gedung Direktorat Krimsus Polda Bali tidak lagi menjadi rumah keadilan, tetapi dia menjadi pabrik yang membisingkan kita karena setiap hari dia ribut panggil-panggil kita yang menghasilkan 2 produk unggulannya dia. 1, produk unggulannya ya, dia karena seperti pabrik menghasilkan 1 sprindik, surat perintah penyidikan yang sudah kita uji. Yang kedua adalah dia menghasilkan produk yang kedua, BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah BAP terbit, mereka justru melakukan parade BAP, namanya pamer BAP, padahal yang kita uji bukan persoalan BAP-nya, tapi yang kita uji soal pasalnya. Nah, itulah yang menjadi persoalan kita. Karena itu saya hanya ingatkan oknum-oknum di sana, pengadilan ini adalah gedung peradilan nyata, ada peradilan akhirat nanti. Apabila dia nanti tidak benar, maka hukum tuai yang terjadi. Siapa menabur, dia yang menuai. Maka oknum-oknum yang melakukan kriminalisasi cepat atau lambat sebelum dia dipanggil Tuhan atau setelah dipanggil Tuhan, itu pasti akan mendapatkan karmanya. Yang kedua nih, hakim di dalam pra-peradilan ini harus mempertimbangkan namanya hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Hukum itu adalah alat saja sebagai instrumen, tapi ujungnya adalah keadilan. Maka saat ini kami mengharapkan Pengadilan Negeri Denpasar dengan majelis hakim tunggalnya menemukan hukum atau namanya refinding untuk keadilan itu. Kabar Bali Hits mengabarkan.